Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bitauhid wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi madal layali wal ayyam. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Bapak Haji Dik-Dik Dahlan, Bapak-bapak dari jajaran Forkopimda Kota Depok, hadir bersama kita mewakili Bapak Wali Kota dan juga Bapak Kapolres, Bapak Dandim, juga Ketua DPRD, anggota DPRD, Pak Camat, dan juga unsur-unsur dari forum kecamatan atau Forkopimcam, para tamu undangan dari organisasi-organisasi Islam dan organisasi kemasyarakatan, Sohibul Hajah dan Sohibul Bait acara pada pagi hari ini, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok dan Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Depok, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hadirin war hadirat, wabil khusus saudara-saudara Angkatan Muda Muhammadiyah, dan tentu saja para tamu undangan secara keseluruhan. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sekalian dapat bersilaturahim dalam rangka ta'aruf dan pengukuhan pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kota Depok periode Muktamar ke-48 2022-2027. Saya secara pribadi dan atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat pada Bapak Ibu sekalian. Semoga dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Saya akan menyampaikan 3 hal saja secara singkat, karena tadi yang penting-penting sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Yang pertama tentu saja, pengukuhan dan ta'aruf ini adalah awal untuk PDM dan PDA Kota Depok ini melangkah lebih maju lagi. Saya mengikuti pengenalan anggota pimpinan itu seperti the dream team, hebat, lengkap, dan saya yakin the dream team itu tidak hanya dreaming tetapi juga doing. Tim idaman itu tidak hanya bermimpi saja tapi juga berbuat untuk menyampaikan dan mewujudkan mimpi-mimpinya. Ini penting saya tegaskan karena Depok ini adalah pimpinan persyarikatan yang merupakan penyangga PP Muhammadiyah. Kantor PP Muhammadiyah Jakarta itu tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para kader persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah yang ada di Kota Depok ini. Nama-nama yang tadi disebut itu kira-kira separuhnya itu ada di PP Muhammadiyah. Ada di majelis lembaga. Ada Pak Yana Aditya ini bendara umum MPKS. Pak Larno ini juga seniornya MPKS. Sekarang namanya MPKS, dulu kan MPS. MPS itu kita ganti namanya karena dulu ada plesetannya majelis paling sengsara, jadi kita ganti namanya menjadi Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial. Pak Dr. Slamet itu juga di MPKU, kemudian yang lain-lain juga di Majelis Tarjih, di Majelis Tablik. Jadi kadang-kadang memang pimpinan ini nanti harus diatur Pak Ali bagaimana supaya betul-betul dapat melaksanakan tugas dan amanah itu secara maksimal, sehingga waktunya rapat di PP, waktunya nanti rapat di PDM, ini saya kira memang harus diatur sedemikian rupa
supaya nanti jangan bilang rapat di PP ketika diundang oleh rapat PDM, bilang rapat PDM ketika diundang rapat di PP, tapi mungkin dia nge-mall di mana gitu. Mohon maaf, ini hanya cerita di tempat lain gitu. Karena itu sekali lagi saya sangat berharap betul PDM Kota Depok ini juga dapat tampil menjadi pimpinan yang memang merepresentasikan Kota Depok sebagai salah satu dari kota yang menurut saya sudah masuk dalam kategori metropolitan yang sangat majemuk, sangat beragam dan memiliki berbagai capaian yang menurut saya harus menjadi bagian dari keunggulan PDM dan PDA Kota Depok itu. Sehingga kalau tadi ada disampaikan soal rumah sakit yang disebut secara khusus, memang tadi saya bercanda sebelum meeting ini, saya ingat beberapa tahun yang lalu itu peletakan batu pertama. Saya pikir tadi disampaikan mau ada peletakan pembangunan tahap kedua. Ternyata tahap pertama pun batunya hilang gitu. Jadi kalau di banyak tempat saya meletakkan batu pertama itu berhasil. Nah, kalau di sini baru direncanakan lagi. Tapi tidak apa-apa daripada sudah dilupakan karena batunya sudah tidak ada. Saya selalu kalau menghadiri peletakan batu pertama itu bercanda, batu pertama ini harus ada kelanjutannya. Karena kalau tidak ada kelanjutannya dia jadinya batu nisan. Tapi kalau ini pun batu pertamanya pun hilang, itu namanya apa saya tidak tahu. Tetapi kita tidak boleh putus asa, karena sebenarnya belum ada kelanjutan pembangunan tidak berarti tidak ada progres. Karena tadi disampaikan bahwa proses-proses izin sedang berjalan, dan itu bagian penting dari kita membangun sarana publik agar jangan sampai yang kita bangun ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di pemerintahan. Karena di antara ciri dari Muhammadiyah itu adalah mematuhi hukum dan peraturan dan semua hal yang berkaitan dengan ketertiban umum dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan pemenuhan dan pelaksanaan undang-undang dan berbagai ketentuan dalam penyelenggaraan negara yang lainnya. Tapi insya Allah kalau nanti keluar mungkin PP akan memikirkan itu dan akan minta tolong pada Pak Dokter Slamet untuk menyelesaikannya karena beliau di MPKU gitu. Tapi insya Allah Muhammadiyah selama ini dengan prinsip kebersamaan dan dengan senantiasa menjaga amanah, insya Allah cita-cita Bapak Ibu sekalian untuk mewujudkan rumah sakit PKU Muhammadiyah di Kota Depok ini dapat terwujud. Cara menyelesaikannya sering-sering ke daerah-daerah yang punya rumah sakit. Jangan ke daerah yang tidak punya rumah sakit. Sehingga kita pada konteks ini dibalik, jangan ungdur ilaman huwa asfala minkum wala tangdur ilaman huwa fauqakum. Jangan itu prinsipnya. Prinsipnya harus terbalik. Jadi ungdur ilaman huwa fauqakum wala tangdur ilaman huwa asfala minkum. Harus begitu dibalik. Hingga bapak-bapak mungkin perlu ke kampungnya Pak Dokter Slamet ini di Kebumen. Kebumen itu sebuah kabupaten yang punya 4 rumah sakit. Pemerintah daerah cuma punya 1, Muhammadiyah punya 4. Bahkan PKU Muhammadiyah Gombong itu punya instalasi radiologi yang menggunakan nuklir. Itu satu-satunya swasta di Jawa Tengah yang radiologinya menggunakan nuklir, itu di kampungnya Pak Slamet. Ya masa Gombong saja bisa, Depok tidak bisa? Apa kata dunia? Kira-kira begitu. Kalau mau lebih heboh lagi, datang ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kendal itu punya 5 rumah sakit dan 5-5-nya hidup, nggak ada yang sakit. Nah, salah satu yang saya kunjungi beberapa waktu yang lalu itu 7 lantai. 7 lantai yang menurut aturan pemerintah daerah itu maksimal hanya boleh 6, tetapi Muhammadiyah diizinkan 7 karena khusus untuk Muhammadiyah.
Jadi terima kasih, kadang-kadang Muhammadiyah itu diberi kekecualian untuk berbuat baik yang lebih banyak. Di kampung saya di Kudus, Aisyah punya 2 rumah sakit, Bu. Rumah sakit yang terakhir diresmikan Pak Ketua Umum 9 lantai. Itu menjadi rumah sakit tertinggi sekabupaten Kudus. Semua gedung itu enggak ada 9 lantai. Muhammadiyah rumah sakitnya 9 lantai. Itu punyanya Aisyah. Masa Aisyah Depok tidak bisa? Mau provokasi mana lagi? Saya provokasi yang terakhir. Saya baru saja ketemu rektor Uni Muda, Universitas Pendidikan Muhammadiyah di Sorong. Sekarang ikutnya Provinsi Papua Barat Daya. Itu punya kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah yang 85% mahasiswanya Kristen dan Katolik. Dan di situ diberikan pendidikan agama Kristen yang diajar oleh guru agama Kristen. Kemarin mereka mengajukan izin ke PP untuk membuka program studi pendidikan agama Katolik di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Ini masih kita pikir-pikir dulu, ini diizinkan apa enggak ini oleh PP ini gitu. Nah, mereka sudah ke PP Muhammadiyah akan mendirikan rumah sakit di Sorong. Jadi kalau Sorong saja itu punya rumah sakit, masa Depok tidak punya? Jadi jangan sampai Depok ini hanya Sorong kanan, Sorong kiri. Jadi Pak Ali harus siap, tidak ada ceritanya Muhammadiyah tidak bisa, tidak ada ceritanya mimpi Muhammadiyah tidak terwujud. Karena mimpi itu adalah anugerah Allah untuk hambanya yang beriman. Sehingga kalau kita mengikuti lirik lagu Laskar Pelangi, itu kan bait pertamanya kan mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Karena itu bermimpilah punya rumah sakit. Sehingga saya usul Pak Ali, gambar rumah sakit tadi dipasang di semua rumah PDM dan PDA. Supaya setiap kali masuk rumah itu membayangkan rumah sakit itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya tadi sambil perjalanan ke sini membaca komentar seorang Indonesianis dari Monash University, Australia. Dia dalam ceramah di UM Bandung itu menyampaikan Muhammadiyah itu senantiasa memiliki gerakan dakwah yang nyata, yang hadir, yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Muhammadiyah ini hadir memberikan syafaat, memberikan pertolongan dalam bentuk yang berbagai macam agar masyarakat ini senantiasa hidup lebih baik, senantiasa memiliki optimisme bahwa masa depan itu harus lebih baik daripada masa kini. Dan optimisme itu dibangun di atas fondasi yang menjadi ciri dari kekuatan Muhammadiyah dan semua gerakan Islam itu adalah tauhid yang murni, tauhid yang menggerakkan kita untuk senantiasa bergerak dan optimis melaksanakan dan mencapai cita-cita yang mulia. Yang kedua, tentu saja kami berpesan agar Muhammadiyah ini jangan berhenti untuk terus melaksanakan tajdid. Secara sangat berani Muhammadiyah itu mencantumkan tajdid sebagai identitas gerakannya. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Ini menurut saya harus menjadi bagian dari identitas yang membumi. Muhammadiyah sudah punya sekian banyak sekolah, sekian banyak rumah sakit, sekian banyak LKSA, dan sekarang mulai juga mengembangkan berbagai unit-unit bisnis untuk menopang dakwah Muhammadiyah. Tetapi Muhammadiyah tidak boleh puas dengan hanya capaian-capaian kuantitatif dari amal usaha yang sudah kita miliki. Ini penting, sebab kalau kita hanya menyebut berapa jumlah sekolah, itu mungkin banyak pihak yang tercengang dengan capaian-capaian kita itu. Tapi kemudian kalau kita sudah melihat ke dalam,
belum tentu dan belum seluruh sekolah kita ini adalah sekolah yang unggul. Alhamdulillah Depok tadi saya mendapat informasi SMA-nya unggul, SMP-nya unggul, bahkan sampai menolak siswa. Jadi di Muhammadiyah ini ada sekolah yang menolak siswa, ada sekolah yang ditolak oleh siswa. Dan alhamdulillah Depok ini menolak siswa karena kualitasnya, dan tadi saya menyampaikan pada Pak Ketua PDM, kita pertahankan jumlah kelas karena sarana yang tersedia terbatas, tapi jumlah kelas yang kecil itu adalah kelas yang berkualitas. Karena itu maka Muhammadiyah harus melakukan sekali lagi tajdid paling tidak dalam 3 bidang. Yang pertama tajdidun fil fikri, pembaharuan dalam pemikiran. Karena Muhammadiyah ini gerakannya adalah gerakan yang dibangun di atas konstruksi ilmu. Muhammadiyah itu memiliki slogan gerakan Islam dengan ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ilmu yang kita amalkan dan amal yang berlandaskan ilmu. Inilah yang saya kira menjadi bagian penting di mana warga Muhammadiyah terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita bisa belajar dengan senantiasa memiliki learning habit, bahkan learning culture, budaya belajar, dan bahkan mungkin juga kebiasaan belajar. Dan belajar itu tidak harus selalu dalam bentuk-bentuk yang kita menempuh jenjang kuliah dan seterusnya, itu penting. Tetapi belajar bagaimana orang lain itu bisa maju, dan belajar bagaimana sebuah bangsa itu maju dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Ini adalah bagian penting yang menjadikan Muhammadiyah itu bisa maju, karena selalu ada gagasan baru, selalu ada pemikiran-pemikiran yang baru. Kita senantiasa punya pemikiran yang fresh, tetapi juga harus merefresh pemikiran-pemikiran kita dengan senantiasa meningkatkan kualitas keilmuan yang kita miliki. Yang kedua adalah tajdidun fid dini, pembaharuan dalam kita ini beragama. Agama sudah final, sudah tamat, sudah kamil, sudah sempurna, tetapi bagaimana kita mengamalkan agama itu harus terus kita tingkatkan. Cara kita beragama itu dari waktu ke waktu harus semakin mendekati cita ideal bahwa umat ini adalah khairu ummah, bahwa umat ini adalah ummatan wasaton. Sehingga karena itu Muhammadiyah itu terlihat sebagai gerakan Islam yang berkemajuan itu dari caranya mereka mengamalkan ajaran agama itu. Karena cara mengamalkan agama itu menggambarkan kualitas kita dan menggambarkan bagaimana kita ini memaknai dan kemudian mengamalkan pemaknaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah tajdidun fil harokah, pembaharuan dalam cara kita ini bergerak. Muhammadiyah tidak boleh begini-begini saja, atau sering kita menyebutkan Muhammadiyah tidak boleh menjadi gerakan seperti ungkapan business as usual, gerakan yang rutin-rutin saja. Rutinitas itu penting, karena kalau tidak ada rutinitas tidak ada capaian. Tetapi rutinitas itu bukanlah rutinitas yang konservatif atau rutinitas yang hanya sekedar menjaga apa yang menjadi tradisi kita. Dalam beberapa hal, misalnya Muhammadiyah ini punya identitas yang sangat kuat, misalnya dengan budaya voluntary atau kesukarelaan atau keikhlasan. Banyak orang yang mohon maaf kadang-kadang ingin masuk Muhammadiyah karena membayangkan kampusnya, membayangkan rumah sakitnya, sehingga dia ingin mendapatkan sesuatu di situ secara material. Nah, orang-orang begini sering mendapatkan zong di Muhammadiyah itu. Karena setelah masuk bukannya mendapatkan gaji yang tinggi, setelah masuk yang tinggi adalah infaknya di Muhammadiyah itu. Yang pernah saya di kampus yang di sini ada Pak Dr. Jamang Sari, ada Bu Dr. Emma, saya dulu sempat ngajar di UHMK itu. Ada dosen yang entah dari mana begitu,
beliau mungkin belum kenal saya, itu ngeritik karena honornya itu dipotong untuk infak, sambil dia menyebut honor begini kok dipotong infak segini. Ngomelnya itu bighairi hisab. Saya diemin aja gitu. Nah, pada waktunya bicara saya sampaikan, Bapak beruntung dengan pendapatan yang seperti itu, Bapak bisa berinfak. Jadi berterima kasihlah kepada kampus yang memberikan kepada Bapak kesempatan berinfak. Kalau di tempat lain malah ada yang galak itu. Ada seorang ketua PDM dikomplain oleh seorang dokter, Pak Slamet. Dokter itu komplain karena dipotong infak. Nah, ketua PDM-nya ini kebetulan galak, Pak Ali. Dia komentar, kalau Bapak ingin jadi dokter yang tidak ada infak, silahkan di luar rumah sakit Muhammadiyah gitu. Nggak berani dia, dikira gampang apa cari tempat praktek gitu. Dikira gampang apa mendapatkan kepercayaan dari pasien. Pasien-pasien itu berobat ke rumah sakit Muhammadiyah itu kan belum tentu karena kualitas kita, tapi karena keyakinannya. Sehingga pasien itu sebenarnya sudah sembuh sebelum ditangani dokter. Nah, dokter itu mempercepat saja gitu. Oleh karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, volunteerism atau keikhlasan itu harus kita jaga bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah kedermawanan. Ciri orang Muhammadiyah itu kan suka berderma, dan itu juga menjadi kekuatan Muhammadiyah. Tetapi memang cara kita mengelola volunteerisme kemudian filantropi itu memang belum menggambarkan kita ini sebagai gerakan yang berkemajuan. Cara kita bergerak harus kita akui masih konvensional. Ya, beberapa yang hebat-hebat itu kita minta pulang ke rumah. Beberapa hari yang lalu Mas Yana, saya diskusi dengan Mas Timi. Ini seorang kader muda Muhammadiyah yang punya gerakan kitabisa.com. Itu anak muda Muhammadiyah. Itu hebat sekali menghimpun dana. Nah, Muhammadiyah itu kan masih menghimpun dananya kan umplungan gitu kan, umplungan. Padahal ada cara lain lebih menggambarkan kemajuan. Pak Kapolres ini Kapolres yang sekaligus ustadz. Ini luar biasa. Jadi beliau ini hebat sekali. Tadi kalau seandainya saya boleh usul itu yang ngaji beliau saja itu. Nanti saya viralkan dan tak kirim pada Pak Jenderal Sigit itu. Wah, itu beliau kebetulan suka TikTok dengan saya, Pak. Kalau ceramah-ceramah di Muhammadiyah selalu menutupnya dengan fastabiqul khairat itu, sehingga saya menyebut beliau itu Katolik Muhammadiyah gitu. Karena rupanya di sekitar beliau itu banyak sekali anak-anak IMM pemuda Muhammadiyah yang di sekitar beliau itu. Jadi menutup ceramahnya fastabiqul khairat itu karena mengikuti pemuda Muhammadiyah itu. Sampai mana tadi saya? Saya gara-gara Pak Polisi. Jadi bagaimana cara kita bergerak ini lebih modern. Kalau misalnya tadi Pak Ali mencita-citakan rumah sakit ini berdiri, kita bisa pakai crowdfunding yang gampang saja. Ditanya anggota Muhammadiyah ini, ditanya saja nomor rekeningnya, kemudian kerjasama dengan bank, sudah auto debit. Anggota Muhammadiyah Depok itu berapa? Anggota Muhammadiyah Depok berapa Pak Ali? Berapa Bu Aisyah Depok? Langsung saja kan, nggak usah pakai umplungan keliling itu. Karena kalau pakai umplungan nanti pas jatahnya diambil pergi itu. Tapi kalau auto debit itu kan cara yang sangat cerdas. Dan begitu sudah diambil langsung muncul saldo yang terhimpun sekian dan seterusnya itu. Karena psikologinya kalau orang itu nyumbang dan sumbangannya itu mewujud, itu semangat menyumbangnya lebih tinggi daripada nyumbang tapi nggak ada wujudnya. Mulai muncul kecurigaan sana sini. Saya merasa sudah nyumbang sekian kok batunya hilang, itu mulai muncul kecurigaan itu. Tetapi kalau nyumbang sedikit tapi kemudian jadinya berapa lantai tadi rencana rumah sakitnya Pak? 5 ya, 5. Ya nggak apa-apa lah 5, yang penting jadi dulu. Jangan dipanas-panasi dengan Kendal dan Kudus tadi Pak, jangan ya gitu. Pokoknya 5 saja itu maujud, itu nanti akan menjadi energi positif untuk kita tuh bergerak. The way we collect donation, cara kita mengumpulkan dana,
itu kan harus cara yang berkemajuan. Dan ini yang menurut saya memang Muhammadiyah itu harus terus memperbaharui cara di dalam bergerak. Tajdidul harokah ini harus kita lakukan, karena kalau tidak Muhammadiyah ini akan terdisrupsi. Muhammadiyah ini akan ditinggalkan oleh masyarakat karena caranya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. PP Muhammadiyah mengangkat tema khusus tentang generasi milenial, yang itu merupakan generasi harapan kita masa depan. Tetapi bagaimana kita serius menggarap kelompok milenial ini kan menjadi bagian dari tantangan dakwah kita yang tidak sederhana. Alhamdulillah Muhammadiyah bisa melaksanakan banyak hal menyangkut bagaimana kita ini melayani masyarakat, tetapi juga banyak hal yang belum dilayani oleh Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah itu menyinggung tentang aging population, kelompok usia senior, di mana ada ke depan itu ada sekitar berapa Mas? Sekitar 50 juta di tahun 2025 dari penduduk Indonesia ini yang usianya itu di atas 60 tahun. Aging population ini menjadi masalah bangsa yang serius ketika mereka sebenarnya masih punya potensi. Harapan hidup bangsa kita ini kan sudah yang laki-laki itu 68 kalau tidak salah, yang perempuan sudah 70 harapan hidupnya. Nah, mereka berarti kalau yang guru itu pensiun umur 60. Kalau dosen seperti saya insya Allah pensiunnya umur 70. Karena guru besar itu kan pensiunnya 70. Sehingga ya udah, kita ini sebagai guru besar ya mudah-mudahan diberi umur panjang sampai menikmati pensiun gitu kan. Karena banyak saudara-saudara saya yang belum pensiun sudah mendahului. Tapi tidak apa-apa juga, mudah-mudahan beliau husnul khotimah dan menjadi ahli jannah. Oleh karena itu cara kita mengelola sekolah juga harus berubah. Banyak sekali kaum ibu-ibu senior Muhammadiyah tidak setuju istilah lansia, mohon maaf. Apalagi manula juga enggak setuju. Karena manula itu manusia lanjut usia. Karena apa? Manula itu kesannya, lansia itu kesannya umurnya sudah habis waktu terus diperpanjang. Kalau ikut hadis Nabi kan umur umatku itu kan antara sitin wasab'in, antara 60 sampai 70. Jadi kalau Pak Kiai Idrus ini sudah 47, itu sudah melampaui prediksi umur umat Nabi, tapi masih sehat, masih hebat. Karena itu Muhammadiyah menggunakan istilah senior citizen, itu warga negara senior yang masih punya kesehatan, kemampuan, jaringan, dan selama ini belum banyak tertangani. Dan sekarang muncul gejala generasi sandwich. Generasi sandwich itu generasi yang dia tuh merasa punya double burden, punya beban ganda, harus membiayai dirinya dan membiayai orang tuanya. Dan banyak di antara mereka yang su'ul adab, tidak mau mengasuh orang tuanya. Padahal Quran memerintahkan dengan jelas bahwa orang tua itu tanggung jawab kita untuk mengasuhnya. Wa atidal qurba haqqahu, berikanlah haknya kepada karib kerabat. Dzal qurba itu maknanya adalah orang tua yang menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan ma'isyah kepada mereka. Tapi generasi sandwich ini tidak mau repot. Sudahlah daripada repot, orang tuanya ditampung di mana. Bahkan membuat tanda tangan, kami bertiga sepakat tidak mampu mengasuh. Lah anak kok begini? Tetapi tidak berarti kemudian kita blaming, kita hanya menyalahkan saja. Lalu apa yang bisa kita lakukan di tengah masyarakat yang seperti ini? Sehingga ciri Muhammadiyah itu adalah gerakan yang tidak hanya blaming, tidak hanya correcting, tidak hanya menyalahkan, tidak hanya mengoreksi, tetapi harus ada solusi. Kalau itu menjadi masalah, can we do? Apa yang bisa kita lakukan? Sehingga Muhammadiyah itu hadir sebagai problem solver, bukan sebagai problem maker, dan juga bukan sebagai troublemaker. Inilah kuncinya. Dan oleh karena itu maka banyak yang sudah kita perbuat, tapi masih banyak lagi yang belum kita perbuat. Dan inilah yang saya kira menjadi ciri dari gerakan dakwah Muhammadiyah itu, sehingga kita perlu melakukan istilah pertaniannya pinjam Pak Larno itu,
diversifikasi amal usaha Muhammadiyah. Jadi jangan kita ini hanya berada pada bidang pendidikan saja, pada kesehatan saja, tapi banyak bidang-bidang lain yang Muhammadiyah juga perlu berbuat untuk mendatangkan syafaat, mendatangkan manfaat dengan agama Islam yang kita yakini itu. Oleh karena itulah maka kreativitas untuk mendirikan amal usaha itu harus terus-menerus kita lakukan. Dan memang kalau kita ingin terus berbuat, insya Allah itu akan menjadi bagian dari jalan yang melapangkan kita mendapatkan banyak kebahagiaan. Sehingga Quran ketika bicara tentang amal soleh itu kan selalu dalam bentuk jamak atau dalam bentuk jamak itu plural, bentuk plural. Amanu wa amilus solihat. As-solihat itu kan jamak taksir, bentuk jamak. Artinya apa? Amal-amal kebaikan itu terbentang luas untuk kita lakukan dan terbentang luas untuk bisa kita berikan kepada mereka yang memerlukan. Inilah yang menurut saya penting, sehingga tajdidun fil fikri, tajdidun fid dini, dan tajdidun fil harokah itu harus menjadi bagian dari arah gerak perjalanan Muhammadiyah dan Asyiyah Kota Depok 5 tahun yang akan datang. Yang terakhir, sesuai dengan semangat Muktamar 48, Muhammadiyah ingin untuk dengan segala gerakannya itu hadir sebagai gerakan Islam yang unggul berkemajuan. Ini tagline kita. Unggul itu definisi sederhananya adalah above average. Unggul itu adalah di atas rata-rata. Sehingga kalau misalnya kita buat seperti pie bar gitu, bar yang kita bentuk dalam bentuk tabel-tabel yang bentuknya bar, maka yang unggul itu adalah yang di atas rata-rata bar yang ada, sehingga dia senantiasa terlihat dengan capaian-capaian yang merupakan bagian dari keunggulannya itu. Muhammadiyah tidak boleh hanya menjadi organisasi yang average, yang rata-rata, tetapi harus above average. Kemudian yang kedua, berkemajuan itu artinya leading, memimpin, mendahului, mutaqaddimin. Tidak boleh Muhammadiyah ini menjadi gerakan yang masbuk, yang telat melulu. Kadang-kadang sudah telat, bingung lagi. Saking bingungnya kemudian malah nyalahkan Muhammadiyah, mengagumi yang lain tapi tidak ada solusi. Itu saya kira tidak boleh diperbanyak di Muhammadiyah jumlah orang yang bingung seperti itu. Karena itu saya ingin sekali lagi mengajak untuk kita mengamalkan kembali, mengaktualkan kembali ajaran fastabiqul khairat yang merupakan bagian dari ideologi dasar gerakan Muhammadiyah sejak awal berdiri. Fastabiqul khairat itu ada 4 dimensi yang melekat di dalamnya. Yang pertama adalah kita senantiasa menjadi yang terbaik dengan berbuat baik. Yang kedua, menjadi yang terbaik dengan banyak berbuat baik, aktsaru amala, dan menjadi yang terbaik dengan melakukan yang terbaik, ahsanu amala. Menjadi yang terbaik dengan cara menginisiasi perbuatan-perbuatan baik dengan prinsip istabaqo. Sabaqo itu mendahului, istabaqo itu melesat lebih dari mendahului. Orang belum memikirkan, kita sudah selesai melaksanakan. Itulah makna dari istabaqo. Dan oleh karena itu maka diperlukan gagasan-gagasan cerdas, pemikiran-pemikiran baru, dan stamina keikhlasan yang tinggi, serta Pak Ketua tadi bekerja sama, berkolaborasi. Itu yang menjadi prinsip penting, sehingga Muhammadiyah ini bisa maju, karena Muhammadiyah senantiasa bekerja sama dengan siapapun. Prinsip dalam kepribadian Muhammadiyah itu adalah Muhammadiyah itu memperbanyak kawan dengan prinsip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Karena itu Muhammadiyah dalam banyak hal, tadi saya cerita mengenai beberapa capaian itu, banyak yang mendukung Muhammadiyah itu bukan berasal dari kalangan Muhammadiyah. Saya cerita yang tadi rumah sakit Asyiyah Kudus itu, Bu, tanahnya 5.000 meter itu dari hamba Allah yang bukan Muhammadiyah.
tapi mempercayakan pembangunannya kepada Muhammadiyah. Beliau itu punya tanah luas, beberapa ormas itu diberi 5.000 meter. Alhamdulillah yang sudah selesai Muhammadiyah, yang lain masih sesuai aslinya. Sehingga kemudian semangat gitu, semangat. Di Semarang itu kan ada rumah sakit Rumani, PKU Muhammadiyah. Itu yang wakaf namanya Pak Rumani, itu tokoh Kiai NU. Waktu beliau mau wakaf ke Muhammadiyah diingatkan beberapa kiai, Bapak kan NU, kok wakafnya ke Muhammadiyah? Pak Kiai Rumani dengan singkat menjawab, istikharah saya wakafnya ke Muhammadiyah. Selesai urusan sudah. Karena itu kalau Pak Ketua DPRD mau nyumbang Muhammadiyah, diterima Pak, diterima. Apalagi Bapak adalah kader Muhammadiyah kan itu. Bapak anggota DPR juga diterima Pak, diterima. Kalau Bapak tidak ada cash, cukup disposisi APBD, selesai Pak. Bapak itu kan beramalnya dengan APBD kan, tinggal nanti minta Pak Wali Kota gitu. Kan Pak Wali Kota nggak bisa mencairkan dana kalau nggak ada persetujuan dari anggota Dewan. Untuk itulah Bapak itu ditunjuk menjadi wakil rakyat itu di situ Pak gitu. Jadi Pak Ali setelah ini tolong dekati dengan beliau ya. Dekati beliau. Dekati beliau, kalau tidak bisa tahun ini, tahun depan yang penting angkanya muncul dulu. Jadi Bapak tidak perlu ru'yah, hisab saja sudah cukup gitu. Sudah dihisab 2024 dapat berapa dari APBD Kota Depok gitu. Kalau sampai tidak ada, nanti bilang kepada Oma Irama, mesti akan mengatakan terlalu gitu. Jadi Bapak itu insya Allah amalnya itu cukup tanda tangan APBD saja. Orang Muhammadiyah sudah cukup Pak. Sudah dengan begitu insya Allah lah kita akan amanah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu maka kerjasama ini penting, kolaborasi ini penting. Karena Muhammadiyah tidak bisa melaksanakan banyak hal tanpa kita ini berta'awun, bekerja sama dengan yang lainnya. Sehingga Muhammadiyah kemudian harus menjalin hubungan yang sebaik-baiknya dengan semua kekuatan yang ada di masyarakat. Warga Muhammadiyah tidak boleh menjadi kelompok yang eksklusif, yang hanya berkutat bergaul dengan kelompoknya sendiri dan tidak mau bergaul dengan yang lain. Muhammadiyah harus bekerja sama dengan semua kekuatan yang ada dimiliki bangsa Indonesia ini dengan semangat ba'duhum awliya'u ba'd, saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Karena itu maka menutup ceramah saya ini, ayat yang saya baca tadi mari kita renungkan bersama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul, jangan sekali-kali kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan kamu jangan sekali-kali mengkhianati amanat yang telah diberikan kepada kamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu itu mengetahui. Amanah itu kepercayaan, amanah itu transparansi, amanah itu responsibility, dan itu semuanya harus kita pegang sehingga kita dalam jabatan ini, Pak Ali dan Ibu Nur Hayati dan bapak-bapak sekalian, bapak-bapak tidak menduduki jabatan di Muhammadiyah, tetapi melaksanakan amanah. Karena itu pimpinan jangan banyak duduk. Karena kalau menduduki jabatan memang enak betul duduk itu. Tetapi pimpinan jangan banyak duduk, harus banyak bergerak karena ini adalah amanah yang kita tunaikan. Dan oleh karena itu, maka sekali lagi saya sangat berharap PDM dan PDA Kota Depok ini akan tampil menjadi salah satu Center of Excellence Muhammadiyah di Indonesia. Saya kira demikian. Soal-soal nanti masalah politik tadi lembaga hikmah, pesan saya satu saja. Soal Pilpres Muhammadiyah wait and see saja. Biarlah itu diurus oleh para ketua-ketua partai, karena kewenangan konstitusional untuk mencalonkan siapa presiden dan wakil presiden itu ada pada partai politik. Itu amanat Undang-Undang Dasar. Kalau warga Muhammadiyah ikut mendukung atau titip aspirasi, titipkan lewat partai-partai politik. Jangan Muhammadiyah buat deklarasi dukung mendukung
calon presiden tertentu. Itu namanya mimpi di siang bolong. Wait and see saja. Tetapi kalau kami boleh nitip aspirasi kepada 9 orang dewa itu, penentu Indonesia itu ya 9 orang itu. Nanti kan kita tidak bisa milih presiden di luar yang dicalonkan oleh 9 orang partai politik itu. Kami nitip jangan hanya 2 pasang lah, minimal 3 begitu. Supaya kita punya many choices, itu banyak pilihan-pilihan. Kalau 2 itu seperti B dan S, kalau nggak benar ya salah. Kadang-kadang kita pilih ini merasa benar ternyata salah. Kita pilih salah ternyata malah benar. Kenapa kita usulkan supaya jangan 2? Kami punya pengalaman polarisasi politik 2019 yang sekarang ini belum selesai. Residu politik akibat pilpres yang hanya 2 pasang di 2019 itu masih terasa sampai sekarang ini. Cebonges dan kampretes itu masih belum move on. Semuanya masih stuck on, masih ngotot itu. Padahal waktu kami ketemu Pak Prabowo di UAD itu semangat beliau itu. Semangat beliau. Dan beliau kan sudah sebagai mantan calon presiden sudah ikut di kabinetnya Pak Jokowi. Pak Sandi juga sebagai mantan wakil presiden sudah ikut di kabinetnya Pak Jokowi. Lah ini cebongo dan kampretes kok ya tidak move on gitu loh. Dan kalau kemudian saya dengar-dengar suara burung itu nanti terjadi, dulu Pak Prabowo dengan Pak Sandi itu maju bersama, kemudian nanti 2024 sepertinya akan beda kongsi. Dulu beliau bersama dengan Pak Anies di Jakarta, Pak Sandi dengan Pak Anies bareng, kemudian pisah. Lah mereka itu dengan gampangnya pindah-pindah pasangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dukung itu ngototnya itu melebihi yang dicalonkan. Sudahlah berpolitik tenang-tenang saja, tiru bapak-bapak yang di partai ini loh. Bapak-bapak di partai itu kan enteng-enteng saja kan. 2019 nyalon dari partai X, kira-kira nggak prospektif di partai itu. 2024 pindah saja ke partai lain, enteng-enteng saja. Sehingga beliau itu seperti, mohon maaf, seperti Teh Sosro itu. Apapun partainya, saya DPRD-nya, kan kira-kira begitu. Lah ini yang pendukung-pendukung itu ngototnya itu nggak karuan. Oleh karena itu biasa-biasa saja menyikapi persoalan-persoalan politik ini. Bahkan ketika saya baru pulang dari Malaysia itu kan saya hadir di PCIM Malaysia. PCIM Malaysia ini punya TK Bu, punya TK 3, kelompok belajar itu 3. Kemudian ada kampus Muhammadiyah di Perlis. Mereka sekarang sedang membeli rumah senilai 10 miliar. Nah, rencananya akan menjadi ya sekaligus kantor pusat dakwah Muhammadiyah Malaysia, sekaligus untuk penginapan kalau ada orang-orang yang berkunjung ke Malaysia tidak perlu menginap di hotel, tapi cukup nanti menginap di PCIM Malaysia. Malaysia saja bisa punya, masa Depok nggak punya? Depok kena lagi Pak. Balik ke Depok lagi begitu. Balik ke Depok lagi ujung-ujungnya. Karena itu nah, teman-teman Malaysia itu poinnya apa? Malaysia itu dalam waktu singkat ini itu kan berapa kali ganti Perdana Menteri. Berulang kali kan ganti Perdana Menteri, dan mereka itu enteng-enteng saja, ganti Perdana Menteri itu enteng-enteng saja. Sehingga mereka itu berdemokrasi dengan santai, berdemokrasi dengan gembira. Nah seharusnya kita juga belajar dari Malaysia yang berdemokrasi dengan gembira itu. Sehingga karena itu maka kita siapkan demokrasi 2024 itu dengan gembira, dengan sukacita. Beda pilihan itu biasa, tapi rukun itu harus menjadi bagian dari komitmen kita bersama-sama. Siapapun presiden Indonesia yang akan datang, itulah presiden kita. Karena Pak Jokowi sudah mengatakan tidak akan maju lagi, sehingga 2024 itu kita akan punya presiden baru, tapi siapanya itu yang nanti kita belum tahu. Tapi sikapi semuanya dengan cerdas, dengan arif bijaksana, jangan karena beda pilihan kemudian kita bermusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, usul saya kepada partai politik yang kedua itu, capresnya diperluas lah, jangan hanya itu-itu saja gitu. Kan sekarang ini kan aneh kan, presidennya calonnya ada, wakilnya belum.
Jadi semua ini calon presiden jomblo semua itu. Gimana itu kan? Kok sudah ada calon presidennya, pasangannya belum ada. Itu saya kira calon jomblo itu. Nah, Muhammadiyah itu usul diperluas lah, jangan hanya yang beredar saja. Jangan hanya yang muncul di survei-survei saja. Boleh dong yang tidak muncul di survei dimunculkan, kan boleh saja. Karena itu kami usul kepada ketua-ketua partai itu, tolonglah dengar aspirasi kaum elit, jangan hanya elitnya saja. Silahkanlah bangun koalisi untuk kepentingan negeri, jangan untuk kepentingan koalisi. Karena kalau koalisinya untuk koalisi, kasihan rakyat. Gitu. Maksudnya tahu ya Bu ya? Ya nggak usah diperjelas lah, itu kan sudah sorry tafsili itu sudah. Oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian, warga Muhammadiyah, sikapi semuanya dengan cerdas, sikapi semuanya dengan gembira. Semua adalah warga negara Indonesia, semua saudara kita. Beda pilihan itu biasa, tapi persatuan dan kesatuan itulah komitmen kita. Saya kira demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan dan hal-hal yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.